Malam ini aku berjalan pelan di tanah yang sunyi di antara bukit-bukit Priangan. Lampu-lampu rumah sudah redup. Angin membawa bau tanah basah, dan di setiap hembusannya ada cerita lama yang belum benar-benar mati. Disinilah Sumedang. Bukan sekedar nama kabupaten, bukan sekedar titik di peta Jawa Barat. Sumedang adalah bekas jantung sebuah kerajaan yang pernah memegang mahkota terakhir Pajajaran. Namanya Sumedang Larang. Malam ini kita tidak sedang membaca buku sejarah, kita sedang berjalan menyusuri jejak-jejaknya. Sebelum disebut Sumedang Larang, wilayah ini punya nama lain, yaitu Tembong Agung, sebuah negeri kecil lahir jauh sebelum Islam datang ke tanah Sunda. Ia bukan kerajaan besar, bukan pusat kekuasaan, tapi ia setia pada kerajaan Sunda dan Galuh, setia pada Pajajaran. Waktu berlalu, nama Tembong Agung berganti menjadi Himbar Buana, sebuah wilayah yang tumbuh perlahan dalam bayang-bayang kerajaan besar. Tak banyak catatan tertulis, yang tersisa hanya fragmen kisah, cerita lisan, dan bisikan legenda. Namun, satu hal pasti, Sumedang tidak pernah benar-benar diam. Akhir abad ke-15, Pajajaran runtuh. Kerajaan Sunda yang ratusan tahun berdiri akhirnya tumbang oleh perubahan zaman, oleh tekanan dari luar, dan oleh arus Islam yang tak bisa dibendung. Satu persatu wilayah bawahan kehilangan pusat, banyak yang lenyap, banyak yang menyerah. Tapi Sumedang tidak. Di saat kerajaan lain memilih diam, Sumedang Larang justru melangkah maju, seolah berkata, "Jika Pajajaran jatuh, aku akan menjaga warisannya." Nama itu masih hidup sampai hari ini, yaitu Prabu Gesan Ulun, seorang raja muda, tegas dan penuh perhitungan. Di tangannya Sumedang Larang bukan lagi wilayah kecil. Ia tumbuh menjadi kerajaan yang disegani, dan pada suatu malam bersejarah datanglah pusaka itu, yaitu mahkota Binokasih. Mahkota yang dahulu dikenakan raja-raja Pajajaran, mahkota yang melambangkan legitimasi, kekuasaan, dan kesinambungan kerajaan Sunda. Mahkota itu tidak jatuh ke tangan Banten, tidak ke Cirebon, tapi ke Sumedang. Sejak malam itu, Sumedang Larang bukan hanya kerajaan, ia adalah pewaris terakhir Pajajaran. Islam datang tanpa perang besar, tanpa teriakan. Ia masuk lewat pernikahan, lewat dakwah, lewat hubungan darah. Sumedang Larang berubah, pelan tapi pasti. Ritual berganti, keyakinan bergeser, namun adat tidak sepenuhnya ditinggalkan. Inilah yang membuat Sumedang berbeda. Ia tidak memutus masa lalu,
ia merangkulnya. Kerajaan Sunda Islam satu kaki di masa lama, satu kaki di zaman baru. Namun dunia tidak memberi waktu untuk bernapas lama. Di barat, Banten menguat, di utara, Cirebon menekan, di timur, bayangan Mataram semakin panjang. Sumedang Larang terjepit. Jika melawan, darah akan tumpah. Jika menyerah, nama kerajaan akan hilang. Prabu Gesan Ulun dan para penerusnya harus memilih, dan pilihan itu tidak mudah. Tahun 1620 tidak ada perang besar, tidak ada istana terbakar. Sumedang Larang menanggalkan mahkotanya sendiri. Ia tidak dihancurkan. Ia berubah dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Mataram. Kerajaan itu mati dengan terhormat, tanpa genosida, tanpa pembantaian, tapi tetap ia mati. Malam ini aku masih berjalan, kerajaan itu sudah tiada, tapi jejaknya tetap ada. Mahkota Binokasi masih disimpan, nama Gesan Ulun masih disebut, dan Sumedang masih berdiri, tidak sebagai kerajaan tapi sebagai pengingat bahwa pernah ada negeri kecil yang menolak hilang begitu saja. Sumedang Larang, kerajaan yang tidak menang perang tapi menang dalam ingatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam jalan-jalan malam.